Bayangkan ini sejenak. Dalam hidup, setiap pertemuan bukanlah kebetulan. Ada orang yang datang hanya singgah, dan ada yang hadir membawa pengaruh yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika seseorang menyukai kita, seringkali tanda-tandanya tidak terucap secara langsung. Terutama perempuan, mereka tidak selalu mengatakan, "Oh, aku suka kamu." Sebaliknya, mereka menyapa dengan cara yang halus, lebih lembut, lebih hangat, dan lebih penuh perhatian. Selamat datang di arah mindset, sebuah ruang untuk memahami kembali diri, perasaan, dan hubungan dengan cara yang lebih tenang. Karena di sini kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita belajar melihat sesuatu bukan dari dorongan emosi sesaat, tetapi dengan kesadaran yang lebih dalam. Saat perempuan benar-benar menyukai seseorang, sapaan mereka bukan sekadar rangkaian kata. Ada energi yang terasa, ada ketulusan yang terselip, ada kehadiran yang sengaja ia tunjukkan. Meski sederhana, itulah yang akan kita bahas hari ini. Cara perempuan menyapamu ketika ia sungguh-sungguh memiliki rasa. Kita tidak sedang membahas permainan kode atau gimik romansa ringan. Kita sedang belajar membaca hati yang berusaha bicara melalui tindakan kecil. Karena dalam hidup yang sering bising ini, justru hal-hal yang paling lembut seringkali yang paling jujur. Mari kita mulai. Ada sesuatu yang menarik tentang sapaan sederhana. Kita sering meremehkan kekuatan dari kata-kata ringan yang diucapkan tanpa banyak pikir. Tapi justru disitulah letak kepekaan hati bekerja. Ketika seorang perempuan benar-benar menyukaimu, ia tidak selalu menunjukkan rasa itu dengan sesuatu yang besar, tidak dengan pengakuan langsung, tidak dengan kalimat puitis, dan tidak dengan perilaku yang mencolok. Justru cara ia menyapamu, cara ia membuka percakapan, menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari apa yang tampak. Perempuan yang menyimpan rasa biasanya tidak terburu-buru mengungkapkannya. Ada keraguan, ada harapan, ada keinginan untuk tetap terlihat biasa saja. Tapi di dalam biasa itu, ada kehangatan yang tidak bisa disembunyikan. Misalnya saat ia bertanya, "Udah makan?" Sebagian dari kita mungkin menganggap itu sekadar basa-basi standar. Tapi bagi perempuan yang peduli, itu bukan sekadar pertanyaan. Itu adalah ungkapan perhatian dalam bentuk paling sederhana. Ia nadakah sedang ingin tahu jadwal makanmu. Dia wadang kerai keperluan bawa menjaga dirimu. Karena ketika ia menyukaimu, kesejahteraanmu menjadi sesuatu yang ia pikirkan. Meski ia tidak punya alasan formal, tidak punya posisi khusus dalam hidupmu, tetap saja dia ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Perhatian yang lahir tanpa kewajiban adalah perhatian yang paling jujur. Sapaan itu mungkin tampak sepele, namun sepele tidak selalu berarti tidak berarti. Justru dalam hidup yang penuh kebisingan seperti ini, hal-hal kecil sering menjadi penanda terbesar dari cinta yang tumbuh dengan diam. Perhatikan juga bagaimana ia menyapamu. Terkadang ia tidak mengatakan banyak hal. Dia hanya mengirim pesan singkat seperti, "Lagi apa? Sudah sampai rumah? Jangan begadang ya." Tidak ada kata cinta di sana. Tidak ada pengakuan. Tapi ada kehadiran. Dia niat untuk tetap terhubung. Meski hanya melalui percakapan kecil. Ia tidak ingin mengganggu, namun ia ingin hadir. Iris juga ingin bapaimu, tetapi ia ingin kamu tahu bahwa kamu ada dalam pikirannya. Dan perempuan yang menyukai seseorang seringkali memikirkan lebih dulu apa yang ingin ia katakan. Bukan karena ia tidak spontan, tetapi karena ia ingin setiap kata yang keluar membawa kenyamanan, bukan tekanan. Joliwas hati agar kamu tidak merasa diganggu. Ia ingin kamu merasa ringan, bukan terbebani. Sapaan kecil juga memiliki ritme. Perempuan yang benar-benar menyukai tidak hanya menyapa saat ia butuh sesuatu. Ia menyapa karena ia ingin tahu kamu tetap baik-baik saja. Ia mengulurkan rasa tanpa meminta imbalan. Jika kamu perhatikan, di balik sapaan itu ada keheningan yang hangat. Ada sesuatu yang tidak ia ucapkan, tetapi ia harap kamu bisa merasakannya. Inilah yang membedakan perhatian yang tulus dan perhatian yang hanya sekadar formalitas. Yang tulus tidak pernah mengutamakan dirinya sendiri. Ia hadir bukan untuk dilihat, tetapi untuk menemani. Tidak salahnya coba menunjukkan bahwa ia peduli. Ia memang peduli. Dan menariknya, seringkali sapaan-sapaan kecil seperti itu muncul di saat-saat yang tepat. Ketika kamu pulang dari hari yang melelahkan, ketika kamu tiba-tiba merasa kosong tanpa sebab, ketika kamu sedang diam berpikir,
atau hanya ingin ditemani tanpa kata, seolah dia bisa menangkap frekuensi batinmu, meski kamu tidak mengatakannya. Mungkin bukan kebetulan, mungkin itu cara hatinya merasakan keberadaanmu. Sapaan yang mengandung perhatian kecil juga menunjukkan kemampuan perempuan untuk merawat sesuatu secara lembut. Perempuan tidak terburu-buru membangun hubungan besar. Ia menanam rasa perlahan, dengan benar tanpa paksaan. Ia mengekspresikan perasaannya seperti tetes air yang jatuh konsisten, perlahan, tapi pasti membentuk sesuatu. Dalam dunia yang terbiasa menilai segala sesuatu, dari apa yang terlihat, dari apa yang besar dan mencolok, kita sering melupakan bahwa yang kecil dapat membawa makna paling tulus. Cinta tidak selalu datang dengan deklarasi besar. Kadang ia mengetuk perlahan dengan sapaan sederhana. Dan kamu yang menjadi penerimanya punya peran juga untuk merasakan, untuk memperhatikan, untuk memberi ruang bagi hal-hal kecil itu agar bisa dikenali. Kita sering terlalu sibuk mengejar sesuatu yang kita anggap besar, sampai melupakan sesuatu yang sebenarnya sudah nyata di hadapan kita. Cobalah sesekali diam dan perhatikan. Lihat bagaimana ia menyapamu. Lihat bagaimana ia memilih kata. Lihat bagaimana ia menjaga jarak agar kamu tidak merasa ditekan, tapi tetap membuka pintu agar hubungan ini tidak terputus begitu saja. Karena perhatian kecil adalah bahasa halus dari hati yang sedang berusaha mendekat. Dan jika sebuah sapaan sederhana bisa membuatmu tersenyum pelan, merasa lebih ringan, atau membuatmu merasa dipahami tanpa kata-kata panjang, mungkin itu bukan sekadar sapaan. Mungkin itu seseorang yang sedang perlahan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Arahkan pikiranmu, rasakan kehadiran itu tanpa tergesa. Temukan ketenanganmu dalam hal-hal kecil yang selama ini mungkin terlewat. Jadi hal yang sering tidak kita sadari dalam interaksi sehari-hari, nada suara. Kita terbiasa mendengar kata-kata, kita mengerti maknanya. Tapi sering kita lupa bahwa hati manusia tidak hanya berbicara lewat kalimat, bisa berbicara melalui cara kata itu diucapkan. Ketika seorang perempuan benar-benar menyukai seseorang, perubahan itu tidak selalu terlihat di wajah, tidak selalu tampak dalam gerak tubuh, dan tidak selalu terungkap dalam pesan-pesan yang ia kirimkan. Namun jika kamu mendengarkan dengan tenang, benar-benar mendengarkan, kamu akan merasakannya dalam nada suaranya. Nada yang tiba-tiba menjadi lebih lembut, lebih hangat, lebih hati-hati. Ia seolah menyaring setiap kata, seolah ingin memastikan bahwa apapun yang ia ucapkan tidak melukai, tidak meninggalkan jarak, dan tidak membuatmu merasa asing. Perempuan bisa berbicara dengan banyak orang dalam satu hari. Bisa tertawa keras, bercanda bebas, atau berbicara tegas dalam pekerjaan dan pergaulan. Tapi ketika ia berbicara dengan seseorang yang ia sukai, dari perubahan kecil yang tidak bisa ia kendalikan, mungkin kamu pernah merasakannya. Nada suaranya terdengar lebih pelan, lebih halus, seolah ada rasa segan, tapi bukan segan yang menjauh, melainkan segan yang datang dari rasa kagum. Ada kekhawatiran kecil dalam suaranya, takut salah bicara, takut salah memberi kesan. Dan di balik itu, ada keinginan untuk membuatmu merasa nyaman. Perubahan nada ini bukan dibuat-buat. Dunia muncul begitu, Bayo. Karena setidaknya kita menyukai sering. Kita tidak hanya ingin mereka mendengar kata-kata kita. Kita ingin mereka merasakan kita. Kadang, perubahan itu juga terasa dalam cara ia menyebut namamu. Nama yang sama tapi terdengar berbeda, lebih pelan, lebih penuh. Nama yang terucap seolah ia sedang memegangnya dengan hati-hati, seperti sesuatu yang berharga. Perempuan yang menyukai seseorang seringkali tidak menyadari bahwa ia mengubah nadanya. Ia hanya merasa jiwanya bergerak lebih pelan ketika bersamamu. Ia menjadi lebih lembut bukan karena lemah, tetapi karena rasa itu membuatnya ingin dekat, tanpa perlu berlebihan. Dan jika kamu benar-benar memperhatikan, kamu akan melihat bahwa nada itu bukan hanya lembut, tapi juga jujur. Suara yang jujur tidak memaksa. Ia hadir dengan tenang. Ia datang tanpa maksud untuk menguasai, tanpa niat untuk menarik perhatian. Ia hanya ingin hadir, menyatu dalam percakapan tanpa banyak riuh. Nada suara yang berubah juga bisa datang dari rasa nyaman. Ketika perempuan merasa aman denganmu, aman untuk menjadi diri sendiri, aman untuk tidak selalu terlihat kuat,
aman untuk beristirahat dari dunia luar. Nada suaranya akan jatuh perlahan. Yumi tidak terburu-buru. Julia tidak lagi menjaga citra. Ia berbicara seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat untuk berhenti sejenak. Di hadapanmu, ia bisa bernapas. Itulah alasan nada suaranya berbeda. Puiran Karebewi sedang mencoba menjadi sosok lain. Tapi karena dirimu membuatnya merasa, ia tidak perlu menjadi siapa-siapa. Katomis jadi dirinya. Dan itu adalah kenyamanan yang jarang ia temukan. Kadang, perubahan nada juga muncul ketika ia sedang khawatir. Suaranya terdengar sedikit lebih pelan ketika bertanya, "Kamu capek ya? Atau kamu kenapa?" Bukan sebagai pertanyaan biasa, tetapi sebagai bentuk rasa yang tidak ingin melihatmu terluka. Ada perhatian dalam frekuensi yang sulit dijelaskan dengan logika. Kamu juga akan merasakannya ketika ia tertawa. Tawa yang keluar bukan karena lelucon yang sangat lucu, tetapi karena ia sedang menikmati keberadaanmu. Tawa yang terdengar ringan, bukan karena dibuat-buat, tetapi karena hati yang sedang berbunga tidak bisa menyembunyikan dirinya. Kadang, kamu hanya perlu mendengar satu kali untuk tahu. Namun seringkali kita tidak benar-benar mendengarkan. Kita terlalu fokus pada kata, terlalu fokus pada apa yang harus direspon, terlalu sibuk menunggu giliran bicara. Padahal kejujuran hati justru tersembunyi dalam cara suara itu keluar. Jika kamu ingin tahu apakah seorang perempuan menyukaimu, dengarkan dia. Dengarkan seperti kamu mendengarkan musik. Bukan untuk memahami liriknya saja, tapi untuk merasakan nadanya. Perempuan yang menyukai tidak selalu berkata banyak. Kadang ia hanya berkata pelan sederhana seperti, "Oh iya, aku mengerti. Hati-hati ya." Tapi nada suaranya membawa sesuatu yang tidak bisa disampaikan oleh kalimat-kalimat besar. Kehadiran. Kehadiran yang tidak berusaha menuntut. Kehadiran yang tidak meminta lebih. Kehadiran yang hanya ingin dekat. Dan dalam dunia yang terburu-buru ini, kehadiran yang seperti itu adalah sesuatu yang langka. Perhatikan nada, bukan untuk menghakimi, bukan untuk memastikan sesuatu, tapi untuk menghargai, karena cinta tidak selalu datang dengan kata "aku suka kamu". Kadang, ia datang dengan suara yang berubah menjadi lebih lembut ketika menyebut namamu. Arahkan pikiranmu ke tempat yang lebih peka. Temukan ketenanganmu dalam cara hati berbicara tanpa kata. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan ketika menilai rasa seseorang. Kita terlalu fokus pada hal yang besar, pada momen yang heboh, pada perhatian yang intens dan menggebu-gebu. Kita berpikir bahwa ketika seseorang menyukai kita, maka ia harus selalu hadir, selalu berbicara, selalu menunjukkan sesuatu dengan jelas. Padahal, tidak semua orang mencintai dengan cara itu. Tidak semua rasa tumbuh dalam bentuk gelombang besar yang langsung terlihat. Ketika seorang perempuan benar-benar menyukaimu, ia mungkin tidak akan selalu menampakkan perhatian yang berlebihan. Ia mungkin tidak selalu mengirim pesan panjang. Ia mungkin tidak selalu memulai percakapan setiap hari. Tapi jika kamu memperhatikan dengan tenang, dengan hati yang tidak terburu-buru, kamu akan menemukan satu hal yang paling penting: konsistensi. Konsistensi adalah bentuk perhatian yang paling dewasa. Ia tidak meledak, tidak mengejutkan, tidak menguasai hari-harimu. Ia tumbuh perlahan, tenang, pelan, namun selalu ada. Perempuan yang menyukaimu mungkin tidak mengirim banyak pesan, tapi ketika ia menyapa, ia melakukannya dengan kehadiran penuh. Dia tidak muncul lalu menghilang. Dia ada dan kembali ada. Ia menjaga hubungan bukan dengan intensitas yang meletup-letup, tetapi dengan ritme yang stabil, seperti detak jantung yang tidak perlu keras untuk menunjukkan kehidupan, cukup teratur untuk menunjukkan bahwa ia tetap berdenyut. Perhatikan cara ia menghubungimu. Mungkin ia tidak menuntut kabar terus-menerus, namun ia selalu kembali dengan pertanyaan yang sama. Kamu baik-baik saja? Kadang sederhana, kadang hanya satu baris pesan, kadang bahkan hanya emoji kecil yang terlihat biasa. Tapi di balik itu ada dorongan hati yang tidak pernah padam. Dia mengingatmu bukan karena ia sedang bosan, bukan karena ia tidak punya hal lain yang dilakukan, tetapi karena dirimu ada dalam lingkar pikirannya. Secara konsisten, intensitas bisa mengelabui. Seseorang bisa sangat memberi perhatian di awal, lalu perlahan menghilang. Perasaan yang terlalu cepat muncul seringkali juga cepat padam.
Cahaya yang terlalu terang dapat padam paling dulu. Tapi konsistensi, ia mungkin pelan. Ia mungkin tidak terlihat mencolok. Namun ia bertahan. Perempuan yang menyukai seseorang dengan tulus tidak hanya muncul saat suasana hatinya sedang baik. Ia tetap hadir bahkan di hari yang melelahkan. Bahkan ketika ia sedang sibuk atau lelah, ia masih menyempatkan sedikit ruang untukmu. Walaupun kecil, walaupun sebentar, tapi ia tidak hilang. Karena rasa yang datang dari kedalaman tidak perlu membuktikan dirinya dengan suara yang keras. Konsistensi juga terlihat dari cara ia menjaga percakapan. Ia tidak hanya datang ketika ia ingin diperhatikan. Ia juga mendengarkan. Ia memberi ruang untuk ceritamu. Ia tidak pentong, tidak tergesa. Dia membiarkan kamu merasa aman untuk menjadi apa adanya. Ini bukan sekadar perhatian. Ini adalah bentuk penghargaan. Dan penghargaan tidak pernah bisa dipalsukan. Intensitas mudah dibuat-buat. Siapapun bisa menjadi intens selama beberapa hari. Siapapun bisa menunjukkan perhatian besar ketika rasa ingin memiliki mendominasi. Tetapi ketika emosi mereda, intensitas itu memudar. Konsistensi tidak bekerja seperti itu. Ia adalah pilihan. Setiap hari, sedikit demi sedikit, tanpa paksaan, tanpa tuntutan, ia tidak bergantung pada suasana hati. Ia bergantung pada keinginan untuk tetap terhubung. Perempuan yang menyukaimu akan tetap hadir. Bahkan ketika tidak ada alasan untuk hadir. Tidak bukan karena kamu memintanya. Tidak karena ia ingin ada. Dan yang paling lembut dari semuanya adalah, ia tidak berusaha membuatmu memperhatikannya. Yunisa hanya menjalani rasa itu dengan tenang. Ia tidak mengejar pembuktian. Ia tidak menuntut balasan. Ia hanya ingin berada di sampingmu dalam ritme yang stabil. Dan justru dalam ketenangan, itulah cinta tumbuh dengan cara yang paling kuat. Kita sering suah bahwa hubungan yang bertahan lama tidak dibangun oleh ledakan emosi. Hubungan yang bertahan adalah hubungan yang tumbuh dalam kesabaran, dalam kehadiran yang sederhana namun konsisten. Kita terlalu terbiasa mencari yang cepat, yang serba intens, yang membuat hati berdegup kencang. Tapi hati yang berdegup kencang tidak selalu berarti hati yang bahagia. Terkadang kebahagiaan justru terasa dalam detak yang tenang. Jika kamu menemukan seseorang yang hadir dengan konsistensi seperti ini, jangan remehkan. Itu bukan biasa. Itu adalah bentuk cinta yang matang. Cinta yang tidak ingin membakar, tetapi menghangatkan. Cinta yang tidak ingin menguasai, tetapi menemani. Cinta yang tidak ingin menjadi yang paling keras, tetapi yang paling tetap. Arahkan pikiranmu untuk menghargai yang pelan. Temukan ketenanganmu dalam kehadiran yang tidak mengejutkan, tetapi tidak pernah hilang. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita ketika berbicara tentang rasa. Cara seseorang mengingat. Bukan mengingat hal besar, bukan mengingat tanggal penting atau kejadian mencolok, tetapi mengingat hal-hal kecil, hal-hal yang bahkan kamu sendiri mungkin tidak menyadarinya. Dan inilah tanda yang paling halus, paling lembut, tetapi juga paling jujur ketika seorang perempuan benar-benar menyukaimu. Ia mengingat detail kecil tentang dirimu. Perempuan yang menyimpan rasa tidak selalu berani mengungkapkannya dengan kata-kata langsung. Tidak semua perempuan mampu atau ingin mengatakan aku suka kamu begitu saja. Ada keraguan, ada takut salah langkah, ada kecemasan tentang bagaimana jawabanmu nanti. Tetapi perasaan yang tulus selalu mencari jalan untuk tetap terlihat, bahkan jika tidak diucapkan. Dan jalan itu sering muncul dalam bentuk ingatan kecil. Misalnya, kamu pernah berkata satu kali saja bahwa kamu suka kopi tanpa gula. Tak ada penekanan, tak ada maksud spesial. Hanya bagian kecil dari percakapan santai. Tapi di lain waktu, ketika kalian berbicara lagi, ia berkata pelan. Kayaknya kamu lebih suka kopi yang pahit, kan? Ia ingat, ia menyimpan. Ia menaruh dirimu di ruang kecil dalam kepalanya, yang hanya dimiliki oleh orang yang istimewa. Kadang, ia mengingat hal-hal yang kamu bahkan tidak merasa penting. Cara kamu mengetik, kata-kata yang sering kamu ulang, musik yang kamu dengarkan ketika kamu sedang lelah, waktu-waktu di mana kamu biasanya membutuhkan ruang untuk sendiri, atau hal-hal sederhana seperti bagaimana kamu menyebut sesuatu dengan cara tertentu. Iwis mengingat bukan karena ia berusaha menghafal. Iwi mengingat karena ia memperhatikan. Ketika hati bekerja, pikiran mengikuti dengan lembut. Ia tidak mencatat, ia hanya menerima. Dan perhatian seperti ini tidak dibuat-buat. Ia lahir dari ketertarikan yang tulus. Dari rasa ingin mengenal kamu lebih dalam. Bukan sekadar mengenalmu di permukaan.
Bukan hanya yang terlihat, tapi yang lebih halus dari itu. Mengapa detail kecil begitu penting? Karena detail kecil menunjukkan kedalaman. Siapapun bisa mengingat hal besar. Siapapun bisa memberi perhatian sesaat. Tapi hanya seseorang yang benar-benar memandangmu dengan hati, yang memperhatikan akan mengingat hal-hal yang bahkan kamu sendiri tidak menilai penting. Perempuan yang menyukaimu akan menangkap sesuatu yang tidak banyak orang lihat. Misalnya, cara kamu menarik napas panjang ketika kamu sedang menahan lelah. Joyo Vispius Narin, kamu kelihatan capek hari ini. Padahal kamu tidak pernah mengatakannya. Atau ia akan berkata, kamu biasanya suka duduk di dekat jendela, kan? Mungkin kamu tak sadar bahwa kamu sering melakukan itu. Tapi ia melihat, ia membaca, ia memahami, ia menyerap keberadaanmu seperti seseorang yang sedang menikmati pemandangan kesukaannya. Pelan, tanpa tergesa, tanpa ingin merusaknya. Perhatian seperti ini adalah bentuk kehadiran yang tidak meminta balasan. Ia tidak bertanya untuk mendapatkan pengakuan. Ia mengingat karena kamu bagi dirinya berarti. Dan terkadang, detail-detail kecil itu ia simpan dalam diam. Ia tidak memamerkannya. Kami tidak menjadikannya silais untuk menuntut sesuatu darimu. Dia hanya membawa semuanya dalam hati dan menaruhnya di sana seperti seseorang menaruh benda berharga dalam laci paling sunyi. Yang menarik adalah, terkadang kamu baru sadar ia memperhatikan saat ia sudah melakukan sesuatu yang terasa sangat tepat, sangat pas. Ketika kamu sedang sedih dan tidak tahu harus bicara dengan siapa, ia mengirim pesan yang sederhana, "Aku di sini ya." Kalimat pendek tapi waktu dan rasanya tepat. Demi waki di kamu sedang banyak pikiran, Diosias tidak memaksa kamu bercerita. Dwi hanya berkata pelan, "Jaga dirimu." Kadang satu kalimat kecil yang datang pada waktu yang tepat lebih berarti daripada paragraf panjang yang datang terlambat. Tunmai Sengapiro bisa setepat itu. Karena ia mengingatmu. Mengingat bukan hanya informasi tapi suasana. Cara kamu merasa, cara kamu diam. Ada sesuatu yang lembut dalam cara perempuan mencintai. Kini bentap Enisidir. Ia memahami. Dan yang paling menarik dari itu semua, ia tidak pernah meminta kamu melakukan hal yang sama untuknya. Ia tidak menuntut kamu mengingat ulang tahunnya, warna favoritnya, atau kebiasaannya. Dia mengingat bukan untuk mendapatkan balasan. Ia mengingat karena baginya, kamu layak untuk diingat. Di dunia yang sering cepat, yang penuh notifikasi dan distraksi, kemampuan untuk mengingat hal-hal kecil tentang seseorang bukan hal yang biasa. Itu adalah bentuk dedikasi, bentuk keterlibatan, bentuk rasa yang tidak keras tetapi dalam. Jika suatu hari kamu menyadari seseorang mengingat hal-hal kecil tentangmu, berhentilah sejenak, rasakan. Karena itu adalah salah satu bentuk cinta yang paling halus, paling tulus, dan paling sulit ditemukan. Tidak semua cinta terasa seperti petir. Tidak semua rasa perlu gemuruh. Kadang cinta datang seperti angin yang tenang, hadir, mengelilingi, mendampingi, tanpa banyak suara. Arahkan pikiranmu untuk merasakan yang halus, bukan hanya yang besar. Temukan ketenanganmu dalam cara seseorang mengingat hal yang bahkan kamu tidak sadar pernah kamu bagikan. Ada satu bentuk perhatian yang sering kali tidak terlihat jelas, tetapi terasa. Seperti udara yang tidak tampak. Namun kita tahu ia ada karena kita bisa bernapas. Begitu pula dengan kehadiran seseorang dalam hidup kita. Tidak harus selalu muncul dalam bentuk pesan panjang atau sapaan setiap waktu. Terkadang kehadiran itu ada dalam cara ia menempatkan dirinya dalam ritme hidupmu, tanpa memaksa, tanpa mendesak, tanpa mengambil alih. Ketika seorang perempuan benar-benar menyukaimu, ia tidak mencoba mengubah hidupmu. Ia tidak langsung masuk dan menata semuanya seolah ia memiliki hak itu. Tidak, ia hadir dengan cara yang lebih lembut, lebih halus. Ia mencoba memahami ritme waktumu, pola harianmu, energimu, dan ia menyesuaikan dirinya secara perlahan. Bukan untuk menyenangkanmu, bukan untuk terlihat baik, tetapi karena kehadiranmu penting baginya. Ia mulai memahami kapan kamu biasanya sibuk, kapan kamu biasanya ingin sendiri, kapan kamu sedang lelah, dan kapan kamu sedang butuh seseorang untuk berbicara. Ia tidak akan memaksakan percakapan ketika kamu terlihat penuh. Ia tidak akan menuntut perhatian ketika kamu sedang berjuang dengan hal-hal dalam hidupmu.
Ia hadir di antara ruang-ruang itu, bukan menutupinya. Inilah yang membedakan perhatian yang dewasa dari perhatian yang hanya didorong oleh ego. Perhatian yang dewasa tidak memaksa untuk diingat. Ia cukup hadir, dan ia tahu kehadirannya sudah berarti. Coba perhatikan caranya menghubungimu. Bukan pada frekuensinya, tetapi pada ketepatannya. Ia mungkin mengirim pesan sederhana saat malam mulai tenang. Jangan lupa istirahat, ya. Atau saat hari terasa berat. Aku harap kamu baik-baik saja hari ini. Ia tidak bertanya untuk mencari perhatian. Ia bertanya untuk memastikan kamu tidak menjalani hari sendirian. Dan ada hal lain yang lebih halus lagi. Ia menyesuaikan langkahnya dengan langkahmu. Bukan untuk mengikuti, bukan pula untuk memimpin, tetapi untuk berjalan bersama, meski hanya dalam bentuk kehadiran tak terlihat. Ia mengerti bahwa kamu punya hidupmu sendiri, dan ia menghormatinya. Perempuan yang benar-benar menyukaimu tidak ingin mengambil semua waktumu. Ia hanya ingin menjadi bagian kecil yang bermakna di dalamnya. Ia tidak menuntut prioritas utama. Ia tidak meminta kamu meninggalkan apapun. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang bisa kamu tuju ketika dunia terasa terlalu keras. Ia tahu kapan harus mendekat, dan ia tahu kapan harus memberi ruang. Disinilah letak keindahan yang sering terlewat, hubungan yang tumbuh tanpa memaksa. Kadang kehadirannya bahkan terasa dalam diam. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tapi kamu tahu, kalau kamu membutuhkannya, ia akan ada. Tanpa drama, tanpa perdebatan, tanpa keluhan. Itu bukan pasrah, itu bukan menunggu tanpa arah. Itu adalah bentuk percaya bahwa hubungan yang benar tidak perlu dikejar dengan tergesa-gesa. Karena ia paham satu hal, hubungan yang baik bukan tentang siapa yang selalu hadir paling sering, tetapi siapa yang hadir dengan cara yang tepat. Ia bukan hadir untuk mengisi kekosongan, bukan untuk menjadi pelarian, bukan untuk menjadi hiburan. Ia hadir untuk menjadi keseimbangan, memberi ruang bagi tenang, bukan menambah kebisingan. Dan ketika kamu perlahan menyadari ritme itu, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak menggebu-gebu tetapi dalam. Tidak cepat tetapi stabil. Tidak memabukkan tetapi menenangkan. Seperti seseorang yang tidak ingin mengambil apapun darimu, selain kesempatan untuk hadir di sisimu. Lalu kamu akan bertanya-tanya dalam hatimu, kenapa ia bisa setenang itu? Kenapa ia bisa sehati-hati itu? Kenapa kehadirannya terasa begitu pas, begitu tidak berlebihan? Dan tetap berarti, jawabannya sederhana, karena ia tidak membutuhkan validasi. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk mencintaimu dengan caranya sendiri. Dan cinta yang seperti itu tidak datang dari rasa ingin memiliki. Cinta seperti itu datang dari rasa menghargai. Ia menghargaimu sebagai manusia, sebagai pribadi, bukan sebagai sesuatu yang ingin ia kuasai. Ia tidak datang untuk merubah arah hidupmu. Ia hanya ingin berjalan di sampingmu, selama kamu juga mengizinkan. Kehadiran yang seperti ini adalah kehadiran yang tidak menciptakan kegelisahan. Sebaliknya, ia menciptakan ketenangan. Dan orang yang bisa membawa ketenangan dalam hidupmu adalah seseorang yang jarang kamu temui. Karena itulah ketika kamu menemukan perempuan yang hadir dalam ritme hidupmu dengan cara yang lembut, dengan langkah yang tidak tergesa, dengan perhatian yang tidak memaksa, berhentilah sebentar. Rasakan kehadirannya, hargai caranya mencintai, sebab cinta yang tidak membuatmu lelah adalah cinta yang tidak datang setiap hari. Arahkan pikiranmu untuk merasakan kehadiran yang tidak terlihat namun nyata. Temukan ketenanganmu dalam langkah yang berjalan seiring, tanpa tekanan, tanpa paksaan, hanya saling menemani. Ada sesuatu yang jauh lebih jujur daripada kata-kata. Sesuatu yang muncul begitu saja, tanpa latihan, tanpa perencanaan. Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh logika. Itulah bahasa tubuh. Dan ketika seorang perempuan benar-benar menyukaimu, tubuhnya berbicara diam-diam. Jauh sebelum mulutnya berani mengucapkan sesuatu.
Rasa tidak selalu hadir dalam bentuk kalimat. Kadang rasa hadir dalam cara ia memandangmu. Dalam cara ia mengarahkan tubuhnya ketika kamu ada di dekatnya. Dalam cara ia diam lalu tersenyum pelan. Seolah ada sesuatu yang ia simpan, tapi tak ingin terburu-buru membukanya. Perempuan yang menyukaimu tidak selalu langsung menunjukkan keberanian untuk mendekat. Tapi ada energi lembut yang keluar dari dirinya. Energi yang terasa, walaupun tidak ia maksudkan untuk ditunjukkan. Energi yang membuat kamu merasa nyaman atau justru gugup, tergantung bagaimana hati menerimanya. Perhatikan caranya menatap. Ya mungkin Bin tidak berani menatap terlalu lama. Justru karena ia peduli, ia menatapmu sebentar, kemudian menunduk atau berpaling pelan. Bukan karena ia tidak tertarik, tapi karena rasa itu terlalu besar untuk ia hadapi secara langsung. Namun di momen-momen tertentu ketika ia merasa aman, ketika ia merasa tidak sedang diawasi, tatapannya menjadi lebih dalam. Bukan tatapan yang ingin menilai atau menguasai, tapi tatapan yang ingin mengenalmu lebih jauh daripada apa yang tampak. Kadang tatapannya berkata, "Si aku melihatmu. Bukan sekadar aku melihat wajahmu, tapi aku melihat dirimu." Bahasa tubuh juga terlihat dari cara ia memposisikan dirinya. Perempuan yang menyukaimu akan sedikit condong ke arahmu, bahkan tanpa ia sadari. Tubuhnya akan mencari arah kehadiranmu. Yuisi Genbon dari ruangan yang sama. Dia ingin berada cukup dekat untuk merasakan keberadaanmu, tapi tidak terlalu dekat hingga kamu merasa ia memaksa. Ia menjaga jarak dengan cara yang indah. Cukup dekat untuk menunjukkan kehadirannya, tapi cukup jauh untuk menghargai ruangmu. Cinta yang dewasa selalu mengerti batas. Kadang ia akan merapikan rambutnya ketika berbicara denganmu. Bukan untuk berpenampilan, bukan untuk memikat. Itu adalah gerakan refleks ketika seseorang ingin merasa diterima, ingin terlihat lebih baik tanpa berlebihan. Itu adalah bahasa halus dari rasa ingin dihargai dalam pandanganmu. Perhatikan juga caranya tersenyum. Ada senyum yang muncul karena sopan, ada senyum yang muncul karena kebiasaan, dan ada senyum yang muncul karena hati yang sedang berbunga. Senyum yang terakhir ini tidak bisa disamakan dengan yang lain. Senyum itu muncul dari mata, dari cara pipinya bergerak pelan, dari cara napasnya menghembus lebih lembut, dari cara ia menahan senyum itu, lalu kalah olehnya. Ketika perempuan menyukaimu, senyumnya bukan hanya ekspresi wajah. Senyumnya adalah kehadiran. Bahasa tubuhnya mungkin juga terlihat dalam kegugupan kecil. Jari yang tidak tahu harus diam di mana. Kaki yang berpindah posisi perlahan. Tas yang ia pegang sedikit lebih erat dari biasanya. Kegugupan yang lembut seperti itu bukan tanda tidak nyaman. Itu tanda ia sedang mencoba mencocokkan hatinya dengan situasi. Ia sedang berada di antara ingin terlihat tenang dan tidak bisa menyembunyikan rasa. Dan terkadang yang paling jujur dari semuanya adalah diamnya. Ketika ia menyukaimu, ia mungkin sesekali kehilangan kata. Ia befriend, sebentar mencari kalimat yang tepat. Dia mungkin bisrina, tapi ia juga ingin tidak terlihat salah. Diam itu bukan kekosongan. Diam itu penuh rasa. Ada hal lain yang indah. Cara ia mendengarkanmu. Perempuan yang menyukaimu tidak mendengarkan untuk menjawab. Ia mendengarkan untuk memahami. Tubuhnya tidak bergerak gelisah. Matanya memperhatikan. Kepalanya sedikit miring, menunjukkan ia benar-benar ada, benar-benar hadir. Dalam dunia di mana banyak orang berbicara tanpa mendengarkan, seseorang yang benar-benar mau hadir dalam percakapan adalah sesuatu yang langka. Dan kehadiran seperti itu tidak bisa dipaksakan. Perempuan yang menyukaimu tidak berusaha menonjolkan diri. Ia tidak berusaha membuktikan apapun. Dia tidak datang untuk bersaing dengan dunia di sekitarmu. Dia hanya ingin menjadi bagian dari ruang yang kamu pijak. Bahasa tubuh adalah penerjemah hati, dan hati yang jatuh cinta tidak pernah pandai berbohong. Dan jika suatu hari kamu merasa bahwa seseorang tampak sedikit lebih lembut saat bersamamu, sedikit lebih perhatian, sedikit lebih hidup, sedikit lebih berhati-hati, jangan buru-buru menepis kemungkinan rasa itu. Bukan untuk menjadi yakin, bukan untuk merasa diinginkan, tetapi untuk menghargai keberadaan seseorang yang mencintai dengan cara yang halus. Karena tidak semua cinta datang dengan gembar-gembor, tidak semua rasa muncul dalam ungkapan tegas. Kadang cinta datang dengan senyum kecil yang hanya terlihat 1 detik, tatapan singkat yang hanya kamu sadari setelahnya, dan langkah perlahan seseorang yang ingin mendekat, tapi tetap menghormati jarakmu. Arahkan pikiranmu untuk merasakan yang lembut. Temukan ketenanganmu dalam bahasa tubuh yang tidak berkata banyak, tapi justru mengatakan semuanya. Ada satu ciri yang sering tidak disadari.
Namun sangat penting ketika seorang perempuan benar-benar menyukaimu. Ia tidak menghindari percakapan mendalam. Ia tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang ringan dan mengambang di permukaan. Ia tidak hanya menyentuh topik-topik yang aman, lucu, atau sekadar untuk mengisi waktu. Dia berinti masuk ke ruang di dalam diri. Ruang tempat seseorang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Karena ketika seorang perempuan menyukaimu, ia ingin mengenal jiwamu, bukan hanya apa yang tampak di luar. Ia ingin tahu cara kamu memandang hidup, bagaimana kamu menghadapi luka, bagaimana kamu memaknai kebahagiaan, apa yang membuatmu bertahan, apa yang pernah membuatmu jatuh. Ia ingin mengenal dirimu, bukan hanya cerita tentangmu, dan yang menarik, ia tidak memaksa, ia tidak mendesak, ia tidak terburu-buru. Percakapan mendalam itu hadir dengan sendirinya, mengalir dengan pelan, seperti sungai yang membentuk jalurnya sendiri. Ia mungkin memulai dari hal sederhana. Apa yang kamu pikirkan akhir-akhir ini? Kamu bahagia nggak belakangan ini? Atau ada yang lagi kamu tahan sendiri? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tampak biasa, ringan, lembut. Tapi sebenarnya itu adalah undangan. Undangan untuk membuka pintu hati pelan-pelan. Undangan untuk hadir apa adanya. Tanpa topeng, tanpa harus terlihat kuat. Perempuan yang menyukaimu tidak takut berada dalam percakapan yang sunyi sesekali. Ia tidak merasa perlu mengisi kekosongan dengan kata-kata. Demi dosa diam pun bagian dari percakapan. Karena yang ia cari bukan banyaknya kalimat, tetapi kedalaman kehadiran. Ia ingin duduk bersamamu di ruang batin, bukan hanya di ruangan yang sama. Dan ketika kamu mulai bercerita, ia tidak hanya mendengarkan. Ia menyimak, ia meresapi, ia memberi ruang bagi kata-kata dan jeda-jeda di antara kata itu. Ia mendengarkan bukan untuk menjawab, ia mendengarkan untuk memahami. Itulah salah satu bentuk cinta yang paling jarang dan paling tulus. Kemampuan untuk berada dan mendengar. Perempuan yang benar-benar menyukaimu tidak takut membicarakan hal yang sulit. Ia tidak menghindar ketika kamu berbicara tentang masa lalu. Ia tidak mengurangi seriusnya ceritamu ketika kamu mulai menunjukkan sisi yang rapuh. Ia tahu bahwa setiap orang membawa cerita, dan ia ingin menghormati ceritamu. Ia tidak berusaha menjadi penyelamat. Ia tidak mencoba memperbaiki hidupmu. Ia hanya ingin berada di sebelahmu ketika kamu menceritakan apa yang telah kamu lalui. Ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan ketika seseorang mau mendengarkan luka kita tanpa lari. Dan di sisi lain, ia juga tidak takut membuka dirinya. Ia menceritakan tentang masa lalunya, tentang hal-hal yang pernah membuatnya kuat, ataupun hal-hal yang pernah menghancurkannya. Ia tidak takut terlihat rapuh di depanmu, karena ia percaya kamu tidak akan menjatuhkannya. Percakapan mendalam itu adalah bentuk kepercayaan. Kepercayaan bahwa hatinya aman di hadapanmu. Kepercayaan bahwa ia bisa melepas sedikit lapisan pelindungnya. Kepercayaan bahwa kamu tidak akan menggunakannya sebagai kelemahan. Di zaman sekarang, banyak orang bisa berbicara banyak, tapi sedikit yang berani membuka hati. Perempuan yang menyukaimu, ketika rasa itu tulus, akan perlahan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tidak semua sekaligus, tidak langsung, tetapi sedikit demi sedikit, dengan sabar, dengan lembut. Karena cinta yang matang tahu bahwa hubungan tidak dibangun dari kata-kata cepat yang meledak-ledak. Hubungan terbawa dari percakapan yang jujur, yang mengalir, yang tidak perlu terburu-buru. Ia tahu bahwa kedekatan bukan tercipta dari berapa sering kalian berbicara, tetapi dari apa yang kalian berani bicarakan ketika kehidupan sedang sunyi. Dan mungkin yang paling indah dari semua ini adalah rasa nyaman yang muncul setelah percakapan itu. Rasa bahwa kamu tidak sedang berpura-pura, menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih ceria, atau lebih sempurna daripada dirimu sebenarnya. Rasa bahwa kamu dilihat, dipahami, dan diterima. Perempuan yang menyukaimu tidak ingin kamu menjadi versi terbaikmu setiap saat. Dia hanya ingin kamu menjadi dirimu. Kamu yang kadang bingung, kamu yang kadang lelah, kamu yang kadang tidak punya jawaban, kamu yang kadang ingin diam saja, dan ia akan tetap di sana. Cinta yang seperti ini tidak berisik, tidak dramatis, tidak menuntut segera dijawab. Ia hanya tumbuh pelan, dalam, konsisten. Jika kamu menemukan perempuan yang tidak menghindari percakapan mendalam bersamamu, berhenti sejenak dan sadari
bahwa kamu sedang dilihat bukan sebagai sosok yang harus kagum, tetapi sebagai manusia yang sungguh-sungguh ia ingin kenal. Arahkan pikiranmu untuk menghargai kehadiran yang mau mendengar dan membuka diri. Temukan ketenanganmu dalam percakapan yang jujur. Ada satu momen yang sering terlewat, namun justru menjadi penanda paling penting ketika seorang perempuan benar-benar menyukaimu. Ia mulai menunjukkan kerentanannya, tidak sekaligus, tidak dalam bentuk cerita besar yang langsung membuka seluruh halaman hidupnya, tapi sedikit demi sedikit, pelan selembut tangan yang menyentuh permukaan air agar tidak membuat gelombang. Kerentanan bukan soal air mata. Kerentanan adalah keberanian untuk terlihat. Kita semua punya sisi yang ingin kita sembunyikan dari dunia. Kekhawatiran, kekurangan, ketakutan, kenangan yang masih terasa sakit, dari bagian isi yang kita kira tidak akan pernah dipahami siapapun. Dan seorang perempuan biasanya paling pandai menjaga bagian itu. Yuri might tipon lidah dengan rapat. Yuri melindunginya seperti sesuatu yang terlalu berharga untuk disentuh sembarangan. Karena ia tahu, ketika ia membuka bagian itu, ia memberi seseorang kekuatan untuk menyakitinya. Maka ketika ia mulai menunjukkan kerentanannya padamu, itu bukan hal kecil. Itu adalah bentuk kepercayaan paling sunyi, namun paling nyata. Kerentanan itu bisa muncul dalam bentuk sederhana. Ia mulai bercerita tentang apa yang membuatnya takut, tentang hari-hari di mana ia merasa tidak cukup, tentang ketidakpastian yang ia hadapi dalam hidupnya. Tidak selalu dalam kalimat panjang, tidak selalu dengan ekspresi dramatis. Terkadang ia berkata dengan sangat pelan, hampir seperti berbisik untuk dirinya sendiri. Aku kadang takut tidak dianggap penting. Aku pernah salah memilih seseorang, dan itu masih membekas. Aku cuma ingin dipahami, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dan lihat bagaimana ia menunggu setelah mengucapkan hal itu. Seolah ia sedang mengamati apakah kata-katanya aman di hadapanmu. Seolah isi gelaras penilai, mungkinkah kamu benar-benar mendengarkan? Kerentanan bukan tentang kelemahan. Kerentanan adalah bukti keberanian. Karena untuk membuka hati, seseorang harus menerima kemungkinan untuk terluka lagi. Dan jika ia membuka diri padamu, itu artinya ia percaya bahwa kamu tidak akan menggunakan itu untuk menyakitinya. Perempuan yang mulai merasa nyaman menunjukkan kerentanannya, juga biasanya mulai menunjukkan kebingungannya. Ia tidak lagi hanya menampilkan sisi yang kuat, ceria, atau mengesankan. Dia mengizinkan dirinya untuk terlihat manusiawi. Ia mungkin berkata, aku nggak selalu baik-baik saja. Terkadang aku merasa sendirian, meski banyak orang di sekitar. Atau aku tidak tahu harus bagaimana. Aku masih belajar. Di momen itu yang ia butuhkan bukan jawaban, bukan solusi cepat, bukan kalimat heroik yang berusaha menenangkan segalanya. Yang ia butuhkan hanya satu hal, kehadiran. Kehadiran yang tidak menghakimi. Kehadiran yang tidak tergesa menilai benar atau salah. Kehadiran yang berkata tanpa kata, kamu aman bersamaku. Kerentanan juga bisa terlihat ketika ia mulai membiarkanmu melihat hal-hal sederhana tentang dirinya. Ia menunjukkan hal-hal yang ia pedulikan. Joya menceritakan kenangan kecil yang membuatnya tersenyum. Ia membagikan lagu yang ia dengarkan ketika ia sedang rindu sesuatu yang tidak ia tahu bentuknya. Atau saat ia bercerita tentang seseorang yang pernah ia sayangi. Bukan untuk membandingkan, bukan untuk memancing simpati, tapi karena ia ingin kamu tahu bagian dari dirinya yang membentuk siapa ia hari ini. Mungkin ia menangis sedikit sambil tertawa canggung. Mungkin ia diam lama sebelum melanjutkan. Mungkin ia perlu waktu. Kerentanan itu tidak harus jelas, tidak harus megah. Kadang kerentanan itu hanya berupa kalimat, aku percaya sama kamu. Kalimat sederhana, tapi tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan jujur. Dan yang harus kamu pahami adalah ini, kerentanan adalah pintu. Pintu untuk kedekatan, pintu untuk keterikatan, pintu untuk hubungan yang tumbuh perlahan tapi kokoh. Jika kamu meremehkannya, pintu itu akan tertutup kembali. Jika kamu menertawakannya, ia akan belajar bahwa kamu bukan tempat yang aman. Jika kamu menyalahgunakannya, ia akan menghilang. Perempuan yang benar-benar menyukaimu tidak menunjukkan kerentanan untuk menuntut sesuatu. Ia tidak sedang meminta balasan.
Ia hanya sedang mengundangmu untuk melihat dirinya lebih dalam. Dan di saat kamu membalas dengan kehadiran, bukan pamer kekuatan, hubungan itu mulai tumbuh. Tumbuh tidak tergesa, tumbuh tidak memaksa, tumbuh dengan akar yang pelan tapi pasti. Cinta yang dewasa tidak lahir dari kesempurnaan. Cinta lahir dari dua manusia yang berani terlihat apa adanya, dengan kekurangan yang dimiliki, dengan luka yang belum pulih, dengan harapan yang pelan-pelan kembali tumbuh. Arahkan pikiranmu untuk menghargai kerentanan yang ia bagi. Temukan ketenanganmu dalam momen-momen lembut yang tidak banyak suara, tetapi penuh keberanian. Ada satu bentuk cinta yang sering luput dilihat orang, karena ia tidak datang dengan sorakan, dengan pengakuan besar, atau dengan gerak yang menghebohkan. Johnny tidak hadir dalam bentuk hadiah mahal, rencana-rencana sempurna, atau kalimat puitis yang disusun rapi. Joey hadir dalam bentuk yang jauh lebih tenang, lebih tulus, dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan. Ketika seorang perempuan benar-benar menyukaimu, ia tidak merasa perlu membuat segalanya terlihat seperti adegan film. Ia tak mengejar dramatisasi. Joey tidak berusaha membuat komunikasi dengan sesuatu yang berlebihan. Ia justru ingin hubungan itu tumbuh dengan wajar, pelan, dan tulus. Karena ia tahu, yang paling mampu bertahan bukanlah hal-hal besar yang cepat muncul dan cepat hilang, tapi hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali dengan hati. Ia mengusahakan kesederhanaan yang bermakna. Contohnya sederhana. Joey Damaskel BPZ singkat simon bukan untuk mencari perhatian tapi untuk memastikan kamu baik-baik saja. Bukan si sau hati ngon perhatian, tapi wane aku ingin kamu tidak merasa sendirian. Atau cara ia bertanya, "Wam, kamu sudah makan?" Yang bagi sebagian orang terdengar klise, membosankan, atau terlalu biasa. Tapi jika kamu memahami lebih dalam, itu bukan tentang makanan. Tiwis nungising kebewadan, ia peduli pada kamu. Bahkan dalam hal yang paling sederhana, apakah kamu menjaga dirimu? Kesederhanaan juga hadir dalam cara ia menghargai waktumu. Ia tidak memaksamu untuk selalu ada. Dia tidak menuntut perhatian konstan. Dia tidak membuat drama ketika kamu membutuhkan ruang. Ia mengerti bahwa kedekatan bukan berarti selalu bersama. Ia tahu bahwa setiap orang punya ritme, hidup, beban, dan kesibukan, maka ia memilih untuk hadir dengan tenang. Ia tahu kapan harus mendekat. Ia tahu kapan harus memberi ruang. Ia tahu kapan harus diam bersama. Dan ia tahu kapan harus berbicara. Kesederhanaan ini bukan tanda kurangnya rasa. Justru sebaliknya, itu tanda kedewasaan rasa itu. Ia tidak ingin hubungan itu bergantung pada intensitas yang meledak-ledak. Ia ingin hubungan itu bertahan dengan konsistensi yang diam-diam menguatkan. Kesederhanaan bermakna juga terlihat dari caranya menghargai hal kecil yang kamu lakukan. Ketika kamu mendengarkan ceritanya, ia tidak anggap itu hal biasa. Ketika kamu mengingat hal kecil yang ia suka, ia menyimpannya dalam hati. Ketika kamu menunjukkan usahamu walaupun kecil, ia meresponnya dengan hangat. Ia tahu bahwa hubungan bukan soal siapa yang memberikan yang paling banyak, tapi siapa yang memberi dengan kesadaran dan ketulusan. Ia tidak membutuhkan hadiah mewah. Joey tidak mengharapkan rayuan sempurna. Ia tidak meminta perhatian penuh setiap waktu. Ia hanya ingin rasa itu dijalani dengan hati yang tidak terburu-buru, hati yang mau mendengarkan, hati yang mau memahami, hati yang mau bertumbuh. Kesederhanaan yang ia usahakan juga kadang terlihat dari hal yang sangat sunyi. Cara ia tetap ada meski tanpa banyak kata. Terkadang, ia hanya duduk bersamamu, berbicara tentang hal-hal kecil, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Kesunyian bersama orang yang tepat adalah percakapan. Itu sendiri. Di dunia yang serba cepat, serba instan, dan serba ingin diakui, perempuan yang menyukaimu dengan tulus adalah ia yang tidak menjadikan hubungan sebagai tontonan. Ia tidak memamerkan rasa hanya untuk validasi. Ia tidak mengumbar cerita pada semua orang. Ia menjaga rasa itu seperti sesuatu yang suci, yang tumbuh pelan-pelan, yang hanya diketahui oleh kalian berdua. Beliau still perlu mengeksperimen pada dunia, karena zimusfu, yang sundir lalai, tapi untuk dirasakan. Dan kamu akan merasakan perbedaannya. Rasa yang sederhana itu tidak melelahkan. Ia tidak menuntut kamu menjadi seseorang yang sempurna.
Demi tidak membuatmu harus tampil kuat, menarik, atau luar biasa. Kesederhanaan yang bermakna itu membuatmu merasa bisa bernapas, bisa istirahat, bisa menjadi dirimu yang paling jujur. Yang Diksi perlu memainkan peran apapun. Ia hadir untuk menyertai, bukan untuk menguasai. Ia mencintai dengan lembut, bukan dengan memaksa. Ia memberi tanpa menghitung, bukan memberi agar dibalas. Perempuan yang mengusahakan kesederhanaan seperti itu bukan sedang kurang mencintai. Justru ia mencintai dengan cara yang paling matang. Karena ia tahu, cinta yang besar tidak selalu harus keras suaranya. Cinta yang besar tidak selalu harus menjadi sorotan. Cinta yang besar tidak selalu harus terlihat megah. Kadang cinta yang paling besar justru hadir dalam hal-hal yang paling kecil. Dalam perhatian yang halus, dalam sapaan singkat yang tulus, dalam kehadiran yang tidak meninggalkan. Arahkan pikiranmu untuk melihat hal-hal yang tidak kasat, yang tidak berisik, yang tidak memamerkan diri. Temukan ketenanganmu dalam kesederhanaan yang terasa, lebih dalam daripada hal-hal besar yang cepat padam, karena cinta yang tumbuh pelan adalah cinta yang bertahan. Ada sesuatu yang sangat lembut namun begitu, dalam ketika seorang perempuan benar-benar menyukaimu. Ia menyapamu tanpa tujuan lain selain ingin hadir dalam hidupmu. Bukan untuk meminta sesuatu, bukan untuk menuntut perhatian, bukan untuk memancing respon tertentu. Hanya ingin menyapa, ingin ada, ingin berada di dekatmu, meski hanya lewat kata-kata yang sederhana. Sapaan itu tidak selalu panjang. Kadang hanya satu kalimat, kadang hanya satu kata, kadang hanya hey, tapi terasa beda. Karena sapaan itu muncul bukan dari kebutuhan untuk dimengerti, melainkan dari keinginan untuk terhubung. Ia menyapamu bukan karena ia kesepian. Ia menyapamu karena kamu adalah seseorang yang ingin ia ingat dalam arus hidupnya. Cinta yang tulus tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata manis yang dramatis. Tidak selalu dalam bentuk obrolan panjang sampai larut. Kadang cinta hadir dalam bentuk sapaan pendek yang terasa hangat, yang datang di waktu acak, tanpa alasan yang sengaja dibuat-buat. Seperti ucapan lembut, "Kamu lagi apa? Baru pulang kerja? Hari ini baik-baik aja?" Peringseng hanya ingin diakui akan bertanya untuk mendapatkan respon. Tapi perempuan yang benar-benar menyukaimu bertanya untuk memastikan kamu tidak berjalan sendirian. Sapaan itu mungkin kecil, tapi ia adalah cara ia mengatakan, "Aku memikirkanmu." Tanpa harus mengatakannya, tanpa harus menuntut balasan apa-apa. Ada kenyamanan di balik sapaan yang tidak dipaksa. Ada ketulusan dalam sapaan yang tidak dibungkus harapan, untuk dibalas dengan intensitas yang sama. Ia tidak menghitung kapan terakhir kali kamu membalas. Ia tidak menunggu dengan gelisah lalu menyusun drama. Ia tidak menaruh ekspektasi tinggi yang membuat hubungan terasa berat. Cinta yang ia bawa adalah cinta yang hadir, bukan cinta yang menuntut. Dan kamu akan merasakannya dalam ritme yang lembut. Ia tidak menyapa terus-menerus, bukan intensitas yang ia kejar. Ia menyapa di waktu-waktu yang sebenarnya tidak mengharuskan dia untuk ingat. Saat ia sedang sibuk, saat ia sedang lelah, saat ia sedang menjalani harinya. Justru di saat-saat itulah kamu muncul dalam benaknya. Bukan karena kamu kebetulan ada, bukan karena kamu mendekat duluan, tapi karena kamu memiliki tempat di ruang batinnya. Sapaan tanpa tujuan adalah bentuk kehadiran paling murni. Ia tidak datang untuk mengubah harimu. Teresinao datang untuk menuntut kamu, membuatnya bahagia. Ia tidak datang untuk menciptakan cerita romantis instan. Ia hanya ingin ada di titik kecil dari perjalanan hidupmu hari itu. Sapaan itu seperti sentuhan ringan di bahu yang berkata, "Aku di sini," tanpa banyak suara, tanpa banyak alasan, dan kebanyakan orang meremehkan hal ini. Karena ia terlalu sederhana, karena ia tidak mencolok, karena ia tidak terlihat sebagai sesuatu yang besar, padahal justru disinilah cinta yang paling dewasa tumbuh. Cinta yang tidak memaksa, cinta yang tidak mengekang. Cinta yang tidak bergantung pada drama atau ketegangan. Cinta yang hadir karena ingin hadir. Cinta yang tetap ada meski tidak ditarik. Cinta yang tidak lari meski tidak dipanggil. Sapaan ini juga menunjukkan bahwa ia nyaman menjadi dirinya sendiri di depanmu. Ia tidak sedang berusaha membuatmu terkesan.
Julius Dasing memikirkan apakah ini terlihat terlalu bersemangat. Terus apakah ini membuatku terlihat membutuhkan dia? Ia tidak bersaing dengan rasa malu atau gengsi. Ia memilih jujur pada rasa itu. Jika ia mengingatmu, ia menyapamu. Sesederhana itu, setulus itu, sedewasa itu. Dan kamu akan merasakannya dalam cara ia berhenti ketika kamu tidak bisa membalas cepat. Ia tidak sego. Ia tidak marah. Cuma ia membuatnya skenario negatif. Ia mengerti bahwa kamu juga memiliki kehidupanmu. Dan ia menghormati itu. Justru di sanalah ketenangan hubungan itu tumbuh. Bukan dalam intensitas pesan yang terus bersambung, tetapi dalam rasa yang tidak tergesa untuk diakui. Cinta seperti ini tidak memerlukan panggung. Ia hanya membutuhkan dua hati yang sama-sama, tidak ingin saling memaksa. Jika kamu menemukan seseorang yang menyapamu tanpa tujuan selain ingin hadir, berhentilah sejenak. Hargai itu, perhatikan itu, karena hal seperti ini tidak sering datang dalam hidup. Arahkan pikiranmu untuk mengenali cinta yang tenang, yang tidak mengancam, yang tidak berteriak ingin diakui. Temukan ketenanganmu dalam kehadiran yang tulus, kehadiran yang hanya ingin berada di sebelahmu, tanpa syarat apapun.